Baik Ayahanda, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah sekaligus rasa malu untuk berbuat dosa? Iya, memang tidak mudah ya pada era sekarang ini kita mengedepankan perasaan takut kepada Allah dan malu berbuat jahat. Karena godaan, cobaan yang mengasyikkan, yang kemudian melenakan kita. Kita menjadi terlena. Ya, asik masuk anak-anak main games, gadget, azan di masjid, nggak dengar dia. Tidak mau dia menyahut azan, apalagi untuk sholat. Nah, bagaimana caranya ya, Ramadan yang sedang kita jalani ini memberi peluang bagi kita untuk berlatih. Adalah latihan. Dengan latihan Ramadan, kita dilarang untuk memakan yang halal pada siang hari bulan Ramadan, namun kita menahan diri. Ini kata kuncinya latihan. Latihan. Jadi takut kepada Allah dengan melakukan latihan, tapi juga ya dengan keyakinan bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan. Beriman, berislam, perlu berlanjut dengan berihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah dalam beribadat itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, fa innallah, Allah itu melihat kita gitu. Nah, kalau ada keyakinan bahwa Allah melihat perbuatan kita, ada malaikat yang diutus Allah untuk mencatat di kanan dan di kiri kita, maka kita kemudian akan takut pada Allah, takut ketahuan. Itulah yang membawa manifestasi menjelma pada sikap malu berbuat jahat. Karena satu, meyakini itu pelanggaran tingkat awal. Yang kedua, meyakini perbuatan jahat, ya, zina, mencuri, dan segala macam perbuatan jahat yang banyak itu membawa dampak yang negatif terhadap pelakunya dan terhadap masyarakat. Jadi ada keyakinan tentang dampak, tentang akibat perbuatan jahat itu. Maka tidak ada jalan lain menjawab bagaimana itu kecuali berlatih, berlatih, berlatihlah. Pelatihan yang dianjurkan oleh Islam, tunaikan sholat 5 kali sehari semalam, rata-rata itu. Pada bulan Ramadan diintensifkan pelatihan itu dengan berpuasa pada siang hari dan menunaikan sholat sunat taraweh pada malam hari. Dan nanti buahnya adalah kita berbuat untuk sesama dengan membayar zakat fitrah, mengeluarkan zakat, infak sedekah, memberi makan pada kaum miskin. Kalau latihan-latihan ini bisa kita lakukan, ya, maka seorang muslim akan terlatih dan menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu. Yang kedua, selain latihan itu sebagai tambahan itu memang kita perlu pengawasan. Sebelum diawasi oleh Allah. Seorang anak disuruh berlatih tapi diawasi oleh orang tua. Ini puasa apa tidak? Nah, jadi perlu pengawasan sebagai dukungan terhadap penguasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan maka pengawasan, namun yang paling penting ya, ini pada tingkat tertinggi, yaitu pengawasan oleh diri sendiri. Jadi semacam apa bahasa Inggrisnya, self censorship. Kita menyensor diri sendiri ketika ada energi buruk masuk, ada godaan, kita punya daya tahan, mampu melakukan ya penyensoran diri, self censorship. Kalau itu kita memiliki ya self censorship, muraqabah ya terhadap perbuatan yang kita lakukan, itulah seorang muslim yang prima menuju ke arah muslim paripurna yang berbasis kepada takut kepada Allah. Kalau malu berbuat buruk, tidak ada kejahatan. Negara ini sepi dari korupsi. Negara ini sepi dari kriminalitas. Negara ini sepi dari pelanggaran-pelanggaran.
dan kehidupan manusia termasuk di rumah tangga sepi dari perbuatan-perbuatan buruk. Itulah kedamaian yang sejati akan terwujud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.